Ini jawabannya jadi panjang nih, padahal coba jelasin tentang susahnya kedokteran, nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, bagus kok. Maksudnya ada sudut pandang dari orang lain terkait orang apa ya, terkait perkuliahan yang mungkin nanti bisa di apa ya, diaplikasikan sama orang lain kan. Soalnya kalau di Oh prodi ya, yang lain itu kebalikannya, kita pakai SKS. sistem SKS-nya selain itu tuh juga sistem kebut malam ya. Iya, semisal semisal nih besok Hmm. ngumpulin pagi kan. Nah, ini baru ngebut sampai jam 4 subuh, ngeprint, terus setelah itu bikin poster. Nah, besok baru di, baru baru dikirim. Ngejar ya. Iya. Sebenarnya nggak mau pungkiri, anak kedokteran juga gitu sih. Sebenarnya saya juga sering kayak gitu sebenarnya. Sebenarnya saya masih sering kayak ya menunda-nunda gitu. Apa namanya, belajarnya menunda, akhirnya kayak pakai sistem tugas semalam. Tetapi itu sebenarnya hal yang harus dihindari, karena tadi itu kalau misalnya kita belajarnya cuma malam hari, itu saya jamin itu kita memori jangka pendek. Jadi kita belajar cuma untuk ujian. Sedangkan sebenarnya kalau misalnya kita belajar di kedokteran tuh kita harus meniati dari awal, kita belajar untuk nanti kedepannya kita akan menolong orang-orang, kita akan kayak sebagai life savernya orang-orang gitu loh, kayak nanti orang sakit berobat ke kita. Jadi kita jangan hanya berpatokan kita belajar untuk ujian, jangan hanya berpatokan kayak gitu, karena nanti uh, memorinya tuh biasanya kayak cepat lupa gitu. Ya udah, kita setelah saya ujian kita udah lupa nih belajar apa aja tadi kayak gitu. Oke, betul banget ya, karena memang ilmu kedokteran ini untuk kesehatan, untuk orang lain juga, ya kan? Oh iya, Oktrin. Jadi sebetulnya tadi jokes renang itu sering saya pakai juga untuk oh, apa ya? Untuk orang-orang yang di kesehatan sih biasanya tak apa ya? Tak pakai juga ke orang-orang, dan kebanyakan mereka gak mikir ke renang juga sih kalau olahraga. Iya ya, tadi juga saya nggak kepikiran karena Tapi beneran lo gak berkeringat lo itu lah aku lo setengah jam 1 jam. iya sih bener, nggak salah kok. Iya, gak salah kan, gak salah kan. Iya bener. Oke, berarti jadwalnya yang padat ya, Trin. Iya iya. Kalau Oh, mungkin ada hal lain lagi, tapi ini susahnya bukan lebih ke pelajarannya berat, malah apa ya, apa ya, finansial bisa dibilang. Susahnya kedokteran itu karena kuliah kedokteran tuh mahal, terkenal kan kuliah kedokteran tuh mahal. Nah jadi mungkin susahnya tuh di situ. Apa namanya, kalau untuk selain materi, tapi kedokteran itu susahnya juga mahal dan juga lama, karena kita lulus lulus sarjana nih, SKAT kita masih ada koas lagi, masih ada internship, masih dokter umum, belum lagi kalau ambil spesialis harus sekolah lagi 5 tahunan biasanya spesialis itu. Jadi kayak jadi itu sih susahnya kedokteran itu, selain menguras, kan bisa uh, anak kedokteran tuh bisa dibilang tuh long life learner gitu kita bilang ya, karena kita terus-terusan belajar gitu. Jadi kayak nanti mau ngambil ini, mau ngambil spesialis, mau ngambil subspesialis, kuliah lagi, belajar lagi, gitu sih. oke, tapi gak apa-apa, Trin. Maksudnya mungkin ini saya mewakili teman-teman yang lainnya juga ya. Ya, saya mau ngucapin Mm-mm. terima kasih lah ya untuk kamu dan juga teman-teman kamu yang lainnya yang udah mau untuk masuk di kedokteran, udah mau menimba ilmu di bagian kesehatan kan. Karena mungkin dari saya sendiri kan juga gak masuk di kesehatan, masuk di teknik, kemudian yang lainnya pun ada yang di pendidikan. Jadi kita saling melengkapi lah ya. Mm-mm. Ya sesuai passion masing-masing gitu. Iya, betul. Oke, kayaknya memang betul sih prediksi pembahasan akan panjang banget kan. Soalnya memang kedokteran tuh memang yang seperti yang kamu tadi bilang lulusnya lama kan. Benar-benar. Dan sebenarnya kedokteran tuh walaupun terkenal sekolahnya susah, terus mahal, tapi dia peminatnya selalu nomor satu di universitas manapun gitu. Saya lihat
pendaftar SNMPTN, pendaftar SBM, pendaftar mandiri di universitas manapun itu selalu peminat terbanyak itu kedokteran. Oke, oke, oke. No problem, no problem. Nah, itu tadi kita udah bahas tentang masalah perkuliahannya, terus sama kesusahan dan sama favorit apa mata kuliah favorit sama kesusahannya. Nah, sekarang saya mau bahas masalah magang. Ada magang nggak, Trin, kalau di FK? Eh, itu sebenarnya tergantung kebijakan universitas masing-masing ya. Soalnya saya melihat teman saya, misalnya kan ada yang di FK UNER, Airlangga itu, dia ada KKN-nya. Nah, tapi kebetulan kalau UB sendiri ini, FKUB maksud saya, itu kita ada namanya, bukan KKN, kita namanya PKNM, Praktik Kerja Nyata Mahasiswa. Nah, itu ditaruhnya di semester 7 ini. Nah, tapi di FKUB ini KKN-nya tuh independen gitu, nggak langsung yang ikut KKN-nya universitas. Jadi nanti kita itu bakal kayak ya sama kayak apa ya, mengabdi dengan masyarakat, tapi nanti kita ada gabung 5 prodi. Jadi nih for your information aja, kalau FKUB itu bedanya dengan FK lain, kita itu ada 5 prodi. Jadi FKUB ini prodinya ada kedokteran, bidanan, keperawatan, farmasi, sama gizi. Nah, tapi mulai tahun 2022 ini, atau 2021 kemarin ya, FKUB itu namanya ganti jadi FK Fikes. Jadi, tapi tetap isinya 5 prodi itu. Nah, intinya jadi kalau misalnya orang-orang ngomong dari FKUB itu biasanya belum tentu dia prodinya kedokteran, karena tadi itu. Jadi FKUB ini isinya ada 5 prodi, bedanya dengan FK lainnya tuh kayak gitu. Nah, nanti kalau di PKNM ini ya kita se-FK. Sebenarnya kita dari awal juga se-FK sih, jadi kayak ospek, dari ada kegiatan-kegiatan apapun itu biasanya kita se-FK. Walaupun kayak organisasi-organisasi nih, biasanya kan kalau kayak organisasi kedokteran kan ada yang ada namanya tuh AMSA, CIMSA, itu organisasi kedokteran yang kayak seluruh Indonesia. Nah, kalau misalnya fakultas lain sih yang benar-benar anak kedokteran aja, tapi kalau di UB bedanya kita tadi itu ada campuran dari 5 prodi. Kalau untuk magangnya kayak gitu sih, UB kita ada tepan KKN-nya, tapi kalau misalnya itu KKN ya, terus kalau misalnya untuk namanya tapi kita bukan KKN tapi PKNM. Tapi kalau untuk magang, biasanya kalau untuk fakultas lain tuh magangnya tuh setelah sarjana gitu ya, atau belum? Sebelum sih, kalau magang biasanya itu kalau di prodi yang lain. Kalau di prodiku itu di semester semester berapa sih kalau di prodiku? Kalau di saya KKN itu semester 7 sih kalau misalnya KKN. Kalau magang itu kita mungkin kalau magang yang kayak bisa terjun langsung itu koas, kayak koas gitu kan. Oh, kalau di prodiku itu semester 6, semester 5 6 itu baru mulai magang. Magang tuh sama kayak KKN atau nggak kalau di prodi lain? Beda, Oh, beda ya. beda. Oh ya, berarti saya kira magang tuh sama kayak KKN gitu. Kalau dari Fakultas Kedokteran sendiri nggak ada magang sih. Cuma tadi itu KKN. Kalau untuk magang yang kayak terjun langsung itu nanti kita koas. Tapi pas sudah lulus sarjana itu koas 2 tahun.